Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mari kita sampaikan kepada Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwata illa billah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tak lepas-lepas kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala permasalahan, segala dosa, atas segala kewajiban yang kita tinggalkan, ataupun juga atas segala kesalahan yang kita lakukan sengaja ataupun tidak, atas segala kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Dan khususnya pada malam hari ini mari kita kirimkan bacaan bacaan Al-Fatihah khusus kepada Gurunda Kiai Haji Ismail, pimpinan Yayasan Pendidikan Islam Al-Istiqomah dari Sukabumi. Mudah-mudahan beliau mendapatkan tempat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala amal perbuatan beliau, segala kebaikan beliau di dunia ini bisa dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru utilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nusyirat wa idzas samaa'u kusyitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat. Ya, ini kita tidur di kamar 2 hari. Di sana karena kan tadi kemalam di sini. Tapi kan aku udah tidur di kamar Najmi 3 hari. Enggak, baru sehari. Idza syamsu kuwirat, dan apabila matahari itu nanti ketika hari kiamat akan digulung. Ali bin Abi Thalha, kemarin kita sudah membaca surat ini ya. Jadi matahari itu nanti akan digulung. Apa maksudnya digulung itu ya seperti dilipat gitu. Lalu seperti imamah dilipatnya sorban, jadi dilipat. Wa idzan nujumu kadarat, dan apabila bintang-bintang itu berjatuhan. Jadi bintang itu berserakan, bintang-bintang jatuh. Wa idzal jibalu suyirat. Jadi kalau misalnya kemarin saya umpamakan, sekarang itu ibaratnya ya seperti dipampatkan gitu. Seperti kalau misalnya bintang, ketika suatu bintang ini akan menjadi black hole, itu akan dipampatkan, dilipat gitu itu bintang tuh. Dan karena dia menjadi black hole, dia akan saling menarik. Wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung itu dihancurkan. Wa idzal isyaru utilat, dan unta-unta yang bunting pun akan ditinggalkan. Wa idzal wuhushu husyirat, dan apabila binatang-binatang liar pun nanti dikumpulkan. Dan wa idzal biharu sujirat, dan lautan pun dipanaskan. Wa idzal biharu sujirat. Ibnu Abbas dan para ulama lainnya mengatakan Allah mengirimkan angin kencang ke lautan lalu membakar sehingga lautan itu menjadi api. Kemarin sudah membahas tentang hal ini. Selanjutnya, fala uqsimu bil khunnas al-jawaril khunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin inda dzil arsy makin
muta'in samma amin. Wa ma sahibukum bimajnun walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Fa aina tadhhabun? In huwa illa dzikrul lil alamin. Liman syaa'a minkum ay yastaqim. Wa ma tasha'una illa an yasha'a Allahu rabbul alamin. Wa ma'nahu wa a'lam bimuradih. Setelah kemarin menjelaskan bagaimana keadaan hari kiamat dan bagaimana kronologi di hari kiamat satu persatu ketika matahari dipampatkan gitu ya, dilipat matahari, lalu bintang-bintang berjatuhan dan gunung pun diratakan dan berbagai macam hingga akhirnya al-mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idza suhufu nusyirat, dan ketika buku amal kita akan diperlihatkan, dan apabila langit itu kushitot itu adalah langit dilenyapkan dan neraka jahim dinyalakan dan surga didekatkan, maka tiap-tiap jiwa akan tahu apa yang telah dikerjakannya. Itu dari hari kiamat hingga akhirnya manusia akan menghadapi hari pembalasan ataupun ketika manusia akan menghadapi hari perhitungan amalnya. Fala uqsimu bil khunnas. Sungguh aku bersumpah demi bintang-bintang yang beredar dan terbenam, al-jawaril kunnas, dan bintang-bintang yang terbenam. Jadi ada yang disebut al-khunnas dan ada yang disebut al-jawaril kunnas. Imam Muslim di dalam kitabnya, dalam kitab Sahihnya, juga Imam An-Nasa'i meriwayatkan dalam penafsirannya tentang ayat ini. Aku pernah mengerjakan sholat subuh di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Ammar bin Haris radhiyallahu an, Ammar bin Haris ini pernah sholat subuh di belakang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas aku mendengar Nabi Muhammad membacakan ayat ini. Fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas. Nah, ini adalah waktu-waktu dan bintang-bintang yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ali, fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas, maksudnya adalah bintang-bintang yang bersembunyi ketika siang hari dan tampak di malam hari. Jadi bintang itu ada yang beredar dan ada yang terbenam, ada yang nampak kalau malam hari, ada bintang yang bersembunyi. Ibnu Jarir sendiri bersikap tawakuf ataupun tidak menentukan sikap atas pendapatnya pada maksud ayat al-khunnas al-jawaril kunnas ini. Apakah ini adalah bintang atau kijang atau sapi liar? Dia mengutarakan kemungkinan semua itu yaitu yang dimaksudkan. Jadi Imam Ibnu Jarir lebih bersifat tawakuf, sedangkan menurut Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir dari Ali diriwayatkan bahwa al-khunnas al-jawaril kunnas adalah bintang yang tersembunyi ketika siang hari dan nampak ketika malam hari. Al-jawar itu bintang-bintang, al-khunnas al-jawaril kunnas. Walaili idza as'as, maksudnya dan demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya, berarti ketika akan memasuki waktu subuh. Terdapat dua pendapat. Pertama, tatkala datang dengan kegelapannya. Idza as'as di sini adalah ketika datang dengan kegelapannya. Mujahid mengatakan maksudnya ketika malam itu akan menjadi gelap. Dan kedua, Ali bin Abi Thalhah dan Al-Aufi menukilkan makna dari Ibnu Abbas, idza as'as adalah apabila telah hampir meninggalkan gelapnya. Jadi jika malam telah berlalu menuju waktu subuh. Demikian pula yang dikemukakan oleh Imam Mujahid, Qatadah dan Ad-Dhahak.
Juga menjadi pilihan Ibnu Jarir bahwasanya yang dimaksud dengan firman-Nya idza as'as di sini adalah apabila telah hampir meninggalkan gelapnya, yang jika malam telah pergi lalu meninggalkannya. Jadi waktu yang dijadikan sumpah oleh Allah di sini walaili idza as'as adalah waktu subuh ketika akan memasuki waktu subuh, waktu malam ketika akan memasuki waktu subuh. Wasubhi idza tanafas, dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing, yakni mulai bersinar. Wasubhi idza tanafas, dan apabila waktu subuh apabila fajarnya mulai menyingsing, yakni ketika waktu subuh akan bersinar. Di sanalah waktu-waktu yang penuh dengan kebarokahan. Makanya kita jangan nunggu langit terang dulu, apalagi kalau misalnya waktu subuhnya udah lewat, udah terang, itu udah kehilangan barokahnya. Di sini setiap waktu yang dijadikan sumpah oleh Allah, biasanya di sana ada banyak sekali rahasia-rahasia yang penuh dengan kebarokahan. Seperti ini, walaili idza as'as wa subhi idza tanafas, ketika malam akan menuju waktu subuh, dan subuh ketika mulai terlihat fajarnya. Hal ini berdasarkan ungkapan seorang penyair, hatta idza subhu lahu tanafasa wanjaba anha lailuha wa asasa, sehingga apabila waktu subuh sudah menampakkan sinarnya, sementara malam telah meninggalkan gelapnya, yakni telah pergi. Menurut Imam Ibnu Katsir di sini yang dimaksud dengan firman Allah idza tanafas adalah apabila malam telah tiba justru. Meskipun penggunaannya bisa juga untuk pengertian meninggalkan, tetapi pengertian tiba di sini lebih cocok, seakan Allah Jalla Jalaluhu bersumpah dengan malam dan kegelapannya jikalau tiba, dan dengan waktu pagi dan cahayanya jika terbit, sebagaimana firman Allah walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, dan demi malam menutupi cahaya siang dan demi siang apabila telah benderang, terang benderang. Wallahu alam. Lalu firman Allah wasubhi idza tanafas, demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing, yakni jika telah terbit, innahu laqaulu rasulil karim. Setelah bersumpah dengan beberapa hal tadi, demi bil khunnas dan al jawaril kunnas walaili idza as'as wasubhi idza tanafas, Allah meyakinkan sumpah-sumpah tadi digunakan untuk meyakinkan innahu laqaulu rasulil karim, sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia. Siapa utusan yang mulia di sini? Yaitu malaikat Jibril. Jadi sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah ayat yang disampaikan oleh utusan yang mulia, Rasul yang karim, utusan yang mulia, yaitu malaikat yang sangat mulia, yang sangat memiliki bentuk yang sangat baik dan indah dipandang. Dia adalah Jibril alaihissalam. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, Imam Asy-Sya'bi, Maimun bin Mihran, Al-Hasan, Qatadah, Ar-Rabi bin Anas, Ad-Dhahak, dan sahabat lainnya. Dzi quwwah, yang mempunyai kekuatan, sebagaimana firman Allah allamahu syadidul quwa dzu mirrah, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Jadi malaikat Jibril itu dzi quwwah, memiliki kekuatan. Dzi quwwatin inda dzil arsy makin, jadi memang malaikat Jibril ini memiliki kekuatan yang mempunyai akal yang cerdas, dalam surah An-Najm ayat 5 dan 6, yakni malaikat Jibril ini mempunyai tubuh yang kuat dan kekuatan serta perbuatannya yang sangat dahsyat. Inda dzil arsy makin, saking kuatnya malaikat Jibril ini bisa menyampaikan Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inda dzil arsy makin, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai aras. Jadi malaikat Jibril ini juga memiliki kedudukan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah? Dzil arsy makin, yang mempunyai aras. yakni malaikat Jibril ini mempunyai kedudukan dan juga derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muta'in sama, yang ditaati di sana. Yakni malaikat Jibril ini mempunyai kewibawaan, ucapannya didengar dan ditaati di Malaul A'la. Muta'in sama, yang ditaati di sana yaitu di langit, artinya ia tidaklah termasuk kelompok malaikat biasa, melainkan malaikat Jibril ini termasuk kelompok malaikat yang terhormat lagi mulia, yang mendapatkan perhatian
serta dipilih khusus untuk menyampaikan risalah yang amat agung ini. Itulah salah satu keistimewaannya malaikat Jibril alaihissalam. Muta'in sama, ditaati, amin, lagi dipercaya. Jadi malaikat Jibril ini memiliki sifat amin, dipercaya. Malaikat yang amanah. Yang demikian itu merupakan suatu hal yang sangat agung sekali. Sungguh Rabb Azza wa Jalla telah menyucikan hamba dan utusannya sebagai sosok malaikat, yaitu Jibril, sebagaimana dia menyucikan hamba dan rasulnya dari kalangan manusia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi malaikat Jibril aja, Al-Quran ini merupakan kitab yang mulia, dibawa oleh malaikat yang mulia, disampaikan oleh rasul yang mulia. Penyucian tersebut melalui firman Allah, wa ma sahibukum bimajnun, dan temanmu Muhammad itu bukanlah sekali-kali orang yang gila. As-Sobi Maimun bin Mihran dan Abu Soleh menyebutkan sebelumnya menerangkan maksud ayat berikut ini. Wa ma sahibukum bimajnun, dan temanmu itu yaitu Muhammad, sahibukum, temanmu kalian itu bukanlah sekali-kali orang yang gila. Siapa temanmu ini? Yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Adapun firman Allah, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Walaqad ra'ahu, dan sesungguhnya Nabi Muhammad telah melihat malaikat Jibril bil ufuqil mubin, di ufuk yang sangat terang. Nabi Muhammad betul-betul melihat Jibril yang mendatanginya membawa risalah dari Allah dengan penampilan aslinya yang diciptakannya mempunyai 600 sayap. Jadi kelihatan sama Nabi Muhammad di ujung langit sana ada malaikat Jibril dengan 600 sayapnya. Bil ufukil mubin, di ufuk yang terang, yakni benar-benar nyata sebagai penglihatannya yang pertama kali. Lalu firman Allah tabaraka wa taala, wa ma huwa 'alal ghaibi bidonin, dan Nabi Muhammad itu bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Jadi bukan seorang bidonin, bakhil, nggak mau menamaikan sesuatu yang gaib. Maksudnya Nabi Muhammad itu tidaklah pantas dituduh bakhil terhadap apa yang telah diturunkan kepada dirinya. Di antara mereka ada yang membaca dengan menggunakan huruf dod, yang berarti orang yang kikir, tetapi justru beliau SAW selalu menerangkan kepada setiap orang. Sufyan bin Uyainah mengutarakan bahwa kata zonin dan donin adalah sama. Jadi ada yang bizonin, ada yang bidonin. Artinya tidaklah dia itu sebagai seorang pendusta ataupun seorang yang jahat. Kata az-zonin berarti orang yang dituduh, sedangkan ad-donin berarti orang yang kikir. Qatadah menjelaskan sebelumnya Al-Quran merupakan sesuatu yang gaib. Lalu Allah menurunkannya kepada Nabi Muhammad SAW, dan beliau tidaklah kikir dalam menjelaskannya kepada manusia. Sungguh beliau mau menyebarkan, menyampaikan, dan menjelaskan isinya kepada setiap orang yang menghendakinya. Demikian itu pula yang dikemukakan oleh Ikrimah, Ibnu Zaid, dan beberapa ulama lainnya. Ibnu Jarir memilih membaca kata ad-donin, yaitu dengan huruf dod. Dapat saya katakan kedua cara baca tadi merupakan mutawatir dan maknanya sahih. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim, dan Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang buruk, yang terkutuk. Maksudnya Al-Quran itu bukanlah merupakan ucapan setan yang terkutuk. Setan tidak akan mampu mengemban Al-Quran dan tidak juga menghendakinya, serta tidak pantas baginya untuk mendapatkannya. Di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 210-212 Allah Ta'ala berfirman, wa ma tanazzalat bihi syayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'una innahum anisam ila ma'zulun. Dan Al-Quran itu bukanlah dibawa turun oleh setan-setan, dan tidaklah patut mereka membawa turun Al-Quran itu, dan mereka pun tidak akan kuasa. Sesungguhnya mereka benar-benar dijauhkan daripada mendengar Al-Quran itu. Nggak boleh buat cewek. Dan firman Allah, fa'aina tadhabun, maka kemanakah kamu akan pergi? Maksudnya kemanakah kalian pergi manakala kalian mendustakan Al-Quran itu? Padahal kemunculannya sudah sangat nyata dan isinya pun sudah benar-benar jelas, serta keberadaannya pun tidak diragukan lagi, berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'aina tadhabun, Qatadah mengatakan yakni dari kitab Allah. Jadi kita tidak akan pernah pergi, kita akan butuh untuk kembali kepada Al-Quran. Kita tidak bisa mendustakan Al-Quran karena Al-Quran itu benar adanya. In huwa illa dzikrul alamin, dan Al-Quran ini merupakan peringatan bagi semesta alam. Al-Quran merupakan peringatan bagi seluruh umat manusia. Dengannya mereka mengambil pelajaran
lagi menjadikannya sebagai nasihat. Liman syaa minkum ayastaqim, bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus, yakni bagi orang yang menghendaki petunjuk, maka hendaklah dia berpegang pada Al-Quran, karena sungguhnya ia merupakan penyelamat sekaligus petunjuk baginya, dan tidak ada petunjuk lagi selain Al-Quran. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan kamu tidaklah dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Rabb semesta alam. Jadi marilah kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Semoga Allah berkehendak untuk menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang senantiasa ingin mendekat kepada Allah. Dan janganlah kita termasuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah dalam memperoleh kesesatan. Na'udzubillah. Tetapi semua itu bergantung kepada kehendak Allah Jalla Jalaluh, Rabb seru sekalian alam. Mari kita sebelum menutup pembacaan surah At-Takwir ini memohon kepada Allah supaya dijadikan hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah ada di dalam kebenaran, sebagai hamba-hamba yang dikehendaki Allah untuk mengimani Al-Quran, untuk mengamalkan Al-Quran, untuk memenuhi dada kita dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Dan senantiasa didekatkan dengan Al-Quran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.